Tahukah kamu negara mana saja yang berada di wilayah Asia Tenggara? Negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara yang satu dengan negara-negara yang lain sangatlah berbeda-beda. Materi bab 2 ini akan membahas kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara. Mari kita pelajari dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kak Najmi. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi kenampakan-kenampakan alam yang ada di negara tetangga. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Kak Najmi akan memberikan tujuan dari pembelajaran sebagai berikut. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah: setelah melihat video ini, siswa mampu menyebutkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Setelah melihat video ini, siswa mampu menyebutkan kenampakan alam dan sosial negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Setelah melihat video ini, siswa mampu mengelompokkan kenampakan alam dan keadaan sosial yang ada di negara-negara tetangga. Setelah melihat video ini, siswa mampu menjelaskan kenampakan alam dan keadaan sosial yang ada di negara-negara tetangga. Setelah melihat video ini, siswa mampu mengerjakan soal-soal terkait kenampakan alam dan keadaan sosial yang ada di negara tetangga. Setelah melihat video ini, siswa mampu menghargai sesama di dalam video kenampakan alam dan keadaan sosial yang ada di negara-negara tetangga. Setelah melihat video ini, siswa mampu mengimplementasikan nilai kebinekaan dengan sesama di dalam video kenampakan alam dan keadaan sosial yang ada di negara tetangga. SK dan KD pada materi hari ini adalah standar kompetensi memahami perkembangan kenampakan alam dan keadaan sosial negara tetangga di Asia Tenggara dan benua-benua. Kompetensi dasar atau KD adalah mendeskripsikan kenampakan alam negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, teman-teman semua, kali ini Kak Najmi akan mengajak kalian untuk berkeliling ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kali ini kita akan mengunjungi 3 negara, yaitu kita akan berkeliling ke negara Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kenampakan alam Singapura. Negara Singapura berada di sebelah selatan Semenanjung Malaka atau di sebelah selatan Malaysia Barat. Negara Singapura merupakan pulau yang kecil. Wilayahnya seluas 618 km persegi. Wilayah Singapura meliputi pulau-pulau kecil seperti Pulau Sentosa, Pulau Ubin, Pulau Tekong, dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Kenampakan alam negara Singapura berupa daerah perbukitan. Bukit-bukit di Singapura antara lain Bukit Panjang, Bukit Mandai, Bukit Timah, dan Bukit Kalang. Di Singapura mengalir sungai-sungai besar, di antaranya Sungai Kranji, Sungai Jurong, Sungai Seltar, dan Sungai Sarangon. Di Singapura terdapat beberapa waduk besar, yaitu Waduk Maciti, Waduk Pandan, Waduk Pierce, dan Waduk Seleter. Negara Singapura yang mempunyai beberapa tanjung, yaitu Tanjung Karang, Tanjung Murai, Tanjung Buloh, Tanjung Berlayar, dan Tanjung Gul. Di Singapura terdapat jembatan yang melintasi di atas Selat Johor, yaitu Jembatan Tanggul Woodland. Jembatan tersebut menghubungkan negara Singapura dengan Malaysia Barat. Keadaan sosial. Negara Singapura pernah dijajah oleh bangsa Inggris. Singapura
merdeka pada tanggal 9 Agustus 1959. Penduduk Singapura berjumlah sekitar 2,9 juta jiwa. Kepadatan penduduknya mencapai 4.693 jiwa. Luas wilayahnya mencapai 618 km persegi. Negara Singapura memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Penduduk asli Singapura 70% merupakan suku bangsa Cina. Sisanya merupakan suku bangsa Melayu, Bangladesh, India, Pakistan, dan Eropa. Negara Singapura menjadi pusat perdagangan dan perindustrian di Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, Singapura banyak dikunjungi oleh turis asing. Industri di Singapura antara lain industri kapal, industri tekstil, industri baja, industri elektronik, dan industri makanan. Penampakan alam. Negara Malaysia terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat berada di semenanjung Malaka, dan Malaysia Timur berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Luas wilayah negara Malaysia secara keseluruhan adalah 332.370 km persegi. Malaysia Barat terdiri atas 11 negara bagian. Negara bagian tersebut yaitu Kedah, Perlis, Penang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Malaka, dan Johor. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur yang berada di Malaysia bagian barat. Penampakan alam Malaysia Barat berupa pegunungan dan dataran rendah. Terdapat pula hutan yang lebat. Puncak tertinggi di Malaysia Barat yaitu Gunung Tahan. Adapun gunung-gunung yang lainnya yaitu Gunung Belumut, Gunung Lerek, dan Gunung Besar. Sungai-sungai besar yang mengalir di Malaysia Barat antara lain Sungai Terengganu, Sungai Perak, dan Sungai Pahang. Malaysia Timur berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Malaysia Timur terdiri atas dua negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah. Penampakan alam Malaysia Timur berupa daerah pegunungan dan dataran tinggi. Gunungan yang terkenal yaitu Pegunungan Hose dan dataran tinggi Batu Laga. Di Malaysia Timur terdapat gunung-gunung seperti Gunung Bukit Batu, Gunung Mulu, Gunung Lumak, Gunung Antulai, Gunung Trusmadi, dan Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu di Sabah merupakan gunung tertinggi di Malaysia. Sungai yang mengalir di Malaysia Timur antara lain Sungai Rajang dan Sungai Padas. Keadaan sosial dan ekonomi. Dahulu, negara Malaysia merupakan daerah bekas jajahan Inggris. Negara Malaysia termasuk dalam negara persemakmuran Inggris. Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957. Malaysia mempunyai penduduk sekitar 21.398.000 jiwa. Kepadatan penduduknya mencapai 65 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Malaysia terdiri atas beberapa suku bangsa, di antaranya suku Melayu, Cina, India, dan sisanya merupakan keturunan Eropa serta Asia. Penduduk Malaysia bekerja di bidang pertanian, pertambangan, perdagangan, nelayan, dan perindustrian. Hasil pertanian Malaysia antara lain beras, kelapa sawit, teh, kopra, dan karet.
Malaysia merupakan negara penghasil karet terbesar kedua di dunia. Malaysia juga merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Adapun hasil tambang yang lain yaitu minyak bumi, biji besi, boksit, dan tembaga. Penampakan alam. Negara Thailand berada di semenanjung Malaya. Thailand dikenal juga dengan nama Muang Thai. Thailand mempunyai luas wilayah sekitar 512.820 km persegi. Penampakan alamnya berupa dataran rendah dan pegunungan. Thailand di bagian tengah merupakan dataran rendah. Di daerah itu mengalir sungai Chao Phraya. Daerah di sekitar aliran sungai Chao Phraya merupakan daerah yang subur. Daerah bagian barat dan bagian utara Thailand merupakan daerah pegunungan. Pegunungan yang terkenal yaitu Pegunungan Tamen dengan puncak tertinggi Gunung Doi Intanon. Pegunungan Bilang Taung dengan puncak tertinggi Gunung Dingai. Daerah bagian selatan merupakan semenanjung yang dikenal dengan tanah genting kera. Keadaan sosial dan ekonomi. Negara Thailand merupakan negara yang sangat istimewa di kawasan Asia Tenggara, dikarenakan Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand mempunyai penduduk berjumlah 60.626.000 jiwa. Kepadatan penduduknya sekitar 118 jiwa per kilometer persegi. Penduduk asli Thailand adalah suku bangsa Thai. Adapun penduduk lainnya dari bangsa Cina, bangsa Melayu, dan dari suku bangsa lainnya. Perekonomian Thailand didukung oleh bidang pertanian, perindustrian, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama pertanian negara Thailand. Thailand menjadi penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Thailand dikenal sebagai lumbung beras Asia Tenggara. Hasil pertanian yang lain yaitu kelapa, karet, tapioka, jagung, rami, dan gula. Perindustrian di Thailand antara lain industri tekstil, industri kayu, industri semen, industri timah, dan industri tungsten. Sementara pertambangan Thailand menghasilkan besi, gas alam, antimoni, mangan, dan timah. Nah teman-teman, setelah tayangan ini jangan kemana-mana ya. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke negara yang selanjutnya. Saat ini, hampir setiap hari kita mendapati berita seperti konflik antara kelompok A versus kelompok B, atau perselisihan antara kepercayaan A versus kepercayaan B. Rasa toleransi dan kerukunan seolah luntur. Namun, tahukah kamu bila kita kilas balik sejarah perjuangan pahlawan kita dahulu, mereka tidak melihat dari mana asal, suku, agama, ataupun ras. Mereka hanya berjuang bersama untuk kemerdekaan negara kita, Indonesia. Sadarkah kita bahwa kita bersaudara dalam perbedaan di negara ini? Tentunya kita tidak ingin hanya karena perbedaan negara ini tercerai berai. Negara Republik Indonesia ini bukan milik satu golongan, bukan milik satu agama, bukan milik satu suku, bukan milik satu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Insinyur Soekarno.
Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita untuk Indonesia, karena Bhinneka itu kita. Mari kita refleksikan video ini. Bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Namun, perbedaan itu menjadikan kita sebagai saudara. Jika ada teman, saudara, maupun tetangga yang memiliki perbedaan dengan kita, bukan berarti mereka itu adalah musuh bagi kita. Akan tetapi, mereka adalah saudara kita di dalam bangsa Indonesia. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan di dalam perbedaan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengeksplor negara Myanmar, Laos, dan Kamboja. Kira-kira kenampakan alam di sana seperti apa ya? Penasaran? Kita saksikan tayangan berikut ini. Penampakan alam. Dahulu, Myanmar dikenal dengan nama Burma atau Birma. Myanmar mempunyai luas wilayah sekitar 676.578 meter persegi. Penampakan alam Myanmar berupa pegunungan dan dataran tinggi. Daerah timur dan utara dikelilingi oleh dataran tinggi. Daerah Myanmar bagian tengah berupa dataran rendah. Daerah tersebut mengalir Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy merupakan sungai terpanjang di Myanmar. Bagian utara terdapat pegunungan Kumon dengan puncak tertinggi Gunung Hakaburazi. Di bagian barat terdapat pegunungan Arakan dengan puncak tertinggi Gunung Victoria. Adapun di bagian selatan terdapat pegunungan Tena Serim. Di Myanmar terdapat dua iklim, yaitu iklim subtropis di Myanmar bagian utara dan iklim tropis di Myanmar bagian selatan. Keadaan sosial dan ekonomi. Penduduk Myanmar berjumlah sekitar 41,5 juta jiwa. Kepadatan penduduknya adalah 61 jiwa per kilometer persegi. Kehidupan penduduk Myanmar sangatlah sederhana. Mereka masih menjunjung tinggi adat istiadat. Penduduk Myanmar sebagian besar bekerja di bidang pertanian. Hasil utama pertanian Myanmar yaitu padi. Pendukung perekonomian Myanmar yang lain yaitu perkebunan dan pertambangan. Perkebunan Myanmar menghasilkan tebu, kapas, tembakau, dan kayu jati. Adapun hasil tambangnya adalah minyak bumi, emas, perak, tembaga, dan seng. Penampakan alam. Negara Laos berada di bagian tengah semenanjung Indochina. Luas wilayah negara Laos sekitar 236.804 km persegi. Bagian utara negara Laos merupakan daerah pegunungan. Puncak tertingginya adalah Gunung Bia. Gunung-gunung lainnya yaitu Gunung Sau, Gunung Pausan, Gunung Hoimuk, dan Gunung Tolong San. Bagian selatan merupakan daerah dataran rendah. Di bagian ini banyak ditumbuhi pepohonan dan hutan yang lebat. Terdapat pula Sungai Mekong yang mengalir dari utara hingga selatan. Sungai Mekong dijadikan jalur transportasi oleh penduduk Laos. Selain itu, di bagian tengah terdapat pula Danau Ngum. Keadaan sosial dan ekonomi. Jumlah penduduk negara Laos sekitar 4,4 juta jiwa.
Kepadatan penduduknya sekitar 18 juta per kilometer persegi. Perekonomian negara Laos didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sektor pertanian menghasilkan padi, jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Pertanian Laos terdapat di sekitar aliran sungai Mekong. Sektor perkebunan menghasilkan kelapa. Sektor peternakan menghasilkan lembu, babi, kerbau, dan unggas. Negara Laos merupakan negara yang mempunyai pendapatan paling sedikit di kawasan Asia Tenggara. Kehidupan di sini sangatlah susah. Tak heran banyak penduduknya yang hidup secara ilegal, yaitu dengan cara menanam ganja. Penampakan alam. Negara Kamboja berada di semenanjung Indo-Cina. Kamboja mempunyai luas wilayah sekitar 181.300 km persegi. Penampakan alam negara Kamboja berupa dataran rendah dan pegunungan. Bagian tengah negara Kamboja merupakan dataran rendah. Daerah tersebut dialiri oleh Sungai Mekong. Sungai ini mengalir dari Kamboja sampai Vietnam. Di sekitar aliran Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Di bagian barat terdapat pegunungan Canda Momes dengan puncak tertinggi Gunung Phnom. Di bagian tengah terdapat Danau Tonle Sap. Danau tersebut merupakan muara dari aliran Sungai Tonle Sap. Iklim di Kamboja adalah iklim tropis musim. Keadaan sosial dan ekonomi. Jumlah penduduk negara Kamboja sekitar 9 juta jiwa. Kepadatan penduduknya sekitar 49 jiwa per kilometer persegi. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian di Kamboja banyak terdapat di sekitar aliran Sungai Mekong karena daerah tersebut tanahnya sangat subur. Hasil utama pertanian di Kamboja yaitu padi. Kamboja merupakan salah satu pengekspor beras terbesar di Asia Tenggara. Hasil pertanian lainnya adalah jagung, merica, tembakau, kapas, gula, dan aren. Adapun hasil utama perkebunannya adalah karet. Hasil tambangnya meliputi besi, tembaga, mangan, dan emas. Eits teman-teman, jangan kemana-mana ya. Habis ini ada yang mau lewat dulu. Tetap saksikan video selanjutnya. Mari kita renungkan video ini. Dalam kehidupan sosial, baik itu di lingkungan sekolah maupun masyarakat, ada banyak sekali perbedaan di antara kita. Perbedaan itu tidak seharusnya kita jadikan sebagai alat pemecah belah dalam persaudaraan. Perbedaan itu harus kita jaga dan hargai, karena kita
adalah Indonesia. Kalian sudah pernah berkunjung ke Vietnam? Kira-kira penampakan alam dan keadaan sosial di sana seperti apa ya? Nah, setelah tayangan ini, Kak Najmi akan putarkan video penampakan alam dan keadaan sosial yang ada di negara Vietnam, Filipina, Timor Leste, dan Brunei Darussalam. Untuk itu, kalian simak terus ya video ini, jangan kemana-mana. Keadaan alam. Negara Vietnam berada di semenanjung Indo-Cina. Vietnam mempunyai luas wilayah sekitar 329.707 km persegi. Kenampakan alam negara Vietnam berupa pegunungan dan delta. Di bagian utara merupakan daerah pegunungan. Puncak tertingginya yaitu Gunung Sin Ho. Di bagian tengah terdapat pegunungan Annam. Pegunungan itu membentang sepanjang 80 km dari utara ke selatan. Di bagian timur merupakan daerah pantai. Daerahnya membentang dari utara hingga ke selatan. Delta Sungai Merah melalui daerah pegunungan utara dan bermuara di Teluk Tonkin. Adapun delta Sungai Mekong terbentuk oleh lumpur Sungai Mekong saat terjadi banjir. Keadaan sosial dan ekonomi. Pada tahun 1946 hingga 1975 terjadi perang saudara di Vietnam. Perang terjadi antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Akibatnya, peperangan tersebut negara mengalami kerugian. Selanjutnya, muncul kemiskinan di Vietnam. Penduduk Vietnam berjumlah sekitar 69,3 juta jiwa. Kepadatan penduduknya sekitar 210 jiwa per kilometer persegi. Perekonomian Vietnam didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan pertambangan. Hasil pertanian yang utama di Vietnam yaitu padi. Hasil pertanian yang lain yaitu berupa jagung, ubi, dan buah-buahan. Sektor perkebunan menghasilkan tembakau, teh, tebu, dan kapas. Industri yang terdapat di Vietnam antara lain industri pupuk, industri ban, dan industri tekstil. Adapun sektor pertambangan menghasilkan emas, timah, biji besi, seng, fosfat, dan gamping. Keadaan alam. Penampakan alam Filipina mempunyai kesamaan dengan Indonesia. Filipina merupakan negara kepulauan. Pulau terbesar di Filipina juga berupa daerah pegunungan. Pegunungannya terdapat di Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Kenampakan alam di Filipina juga berupa daerah pegunungan. Pegunungan di Pulau Luzon antara lain Pegunungan Zambales, Pegunungan Sierra Madre dengan puncak tertinggi Gunung Ancuo, dan Pegunungan Kadik. Di Pulau Panay terdapat Pegunungan Cordilleras. Di Pulau Mindanao terdapat Pegunungan Divata. Di Pulau Palawan terdapat Pegunungan Victoria dengan puncak tertinggi Gunung Gantung. Filipina memiliki banyak laut, selat, teluk, dan semenanjung. Laut di Filipina yaitu Laut Sulu, Laut Mindanao, Laut Camotes, Laut Visayan, dan Laut Sibuyan. Selat di Filipina antara lain Selat Bubuyan, Selat Mindoro, Selat Labak, Selat Tanon, dan Selat Jintololo. Teluk di Filipina antara lain Teluk Moro, Teluk Tolong, Teluk Manila, Teluk San Miguel, Teluk Mangweda, dan lain-lain. Adapun kenampakan alam berupa semenanjung yaitu Semenanjung Bondok dan Semenanjung Zamboanga.
Di Filipina terdapat 3 danau besar, yaitu Danau Laguna, Danau Tai, dan Danau Lenau. Sungai-sungainya yang mengalir di Filipina antara lain Sungai Pulangi, Sungai Cagayan, dan Sungai Panguagu. Keadaan sosial dan ekonomi. Negara yang pernah menjajah negara Filipina adalah Spanyol dan Amerika Serikat. Filipina merdeka pada tanggal 4 Juli 1946. Luas wilayah negara Filipina sekitar 300.000 km persegi. Negara Filipina wilayahnya dibagi menjadi 12 region, 72 provinsi, dan 60 kota inti. Di antaranya adalah Tarlac, Quezon City, Nagalangasapi, Calboyang, Ormoc, Iloilo, Davao, dan Zamboanga. Jumlah penduduknya sekitar 71.654.000 jiwa. Kepadatan penduduknya sekitar 238 jiwa per kilometer persegi. Penduduk asli Filipina yaitu suku bangsa Negrito. Adapun penduduk yang lain adalah suku bangsa Mestizo. Ini merupakan bangsa keturunan bangsa Spanyol. Perekonomian Filipina ditunjang dari sektor pertanian dan perindustrian. Filipina dikenal sebagai negara revolusi hijau. Oleh karena itu, Filipina mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang pertanian. Pertanian di Filipina menghasilkan padi, jagung, tembakau, kopi, kopra, rami, dan gula. Industri di Filipina antara lain industri obat-obatan, industri kertas, dan industri tekstil. Di bidang pertambangan, Filipina juga menghasilkan emas, perak, tembaga, batu bara, seng, koirum, kobalt, biji besi, sulfur, dan fosfat. Keadaan alam. Negara Timor Leste memiliki luas wilayah sekitar 15.410 km persegi. Kepadatan penduduknya mencapai 69 jiwa per kilometer persegi. Wilayah Timor Leste dahulu adalah wilayah kesatuan NKRI. Saat ini, Timor Leste resmi merdeka dan menjadi sebuah negara yang berdaulat pada tanggal 20 Mei 2002. Sejak saat itu namanya diubah menjadi Timor Leste. Pada tahun 2005, penduduk Timor Leste diperkirakan berjumlah 1.040.000 jiwa. Penduduk Timor Leste merupakan campuran suku bangsa Melayu dan Papua. Mayoritas penduduknya beragama Katolik, Protestan, Islam, dan sisanya Buddha, Hindu, dan aliran kepercayaan. Walaupun Timor Leste sudah merdeka, namun Timor Leste masih sangat bergantung dengan Indonesia, terutama dalam hal pasokan barang-barang mulai dari sembako hingga bahan bakar minyak. Keadaan alam. Negara Brunei Darussalam berada di bagian utara wilayah Malaysia Timur. Sebelah utara Brunei berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Adapun bagian timur, selatan, dan barat dikelilingi oleh Malaysia Timur. Brunei Darussalam mempunyai luas wilayah 5.763 km persegi. Wilayah Brunei Darussalam terbagi menjadi dua, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat meliputi daerah Belait, Tutong, Brunei, dan Muara. Wilayah barat penampakan alamnya berupa dataran rendah.
Wilayah timur meliputi daerah Temburong. Wilayah timur kenampakan alamnya berupa daerah perbukitan. Sungai-sungai yang mengalir di Brunei Darussalam antara lain Sungai Tukong, Sungai Belait, Sungai Brunei, dan Sungai Temburong. Keadaan sosial dan ekonomi. Negara Brunei Darussalam pernah dijajah oleh bangsa Inggris. Negara ini merdeka pada tanggal 1 Januari 1984. Penduduk Brunei Darussalam jumlahnya sekitar 312.000 jiwa. Kepadatan penduduknya adalah 54 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Brunei Darussalam merupakan suku bangsa Melayu dan Cina. Sisanya yang berasal dari suku bangsa lain. Perekonomian di negara Brunei Darussalam bertumpu pada bidang perdagangan dan pertambangan. Di bidang pertambangan, Brunei Darussalam sangat kaya dengan minyak dan gas bumi. Brunei Darussalam menjadi negara terkaya di Asia Tenggara. Dan di dunia, Brunei Darussalam terkaya nomor 11. Perdagangannya menjadikan negara ini terdepan dalam angka ekspor per kapita. Nah, itu tadi merupakan gambaran tentang kenampakan alam dan sosial negara-negara tetangga yang ada di kawasan Asia Tenggara. Sekarang, teman-teman dapat 1. Menyebutkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kedua, menyebutkan kenampakan alam dan sosial negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, mengelompokkan kenampakan alam dan keadaan sosial yang ada di negara-negara tetangga. 4. Menjelaskan kenampakan alam dan keadaan sosial yang ada di negara-negara tetangga. 5. Mengerjakan soal-soal terkait kenampakan alam dan keadaan sosial yang ada di negara-negara tetangga. Selain itu, kenampakan sosial yang ada di negara-negara Asia Tenggara seperti suku, agama, ras, dan bahasa menjadikan perbedaan menjadi keindahan. Oleh karena itu, perbedaan dan kebinekaan yang ada di Indonesia harus kita jaga dan hormati. Sehingga dengan iklan kebinekaan, teman-teman dapat menghargai sesama di dalam video kenampakan alam dan keadaan sosial yang ada di negara-negara tetangga. Selanjutnya, teman-teman dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebinekaan dengan sesama di dalam video kenampakan alam dan keadaan sosial yang ada di negara-negara tetangga. Teman-teman, tanpa terasa waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, khususnya tentang kenampakan-kenampakan alam dan keadaan sosial yang berada di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, saya, Kak Najmi, pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.